Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Kuat? Dan tetap semangat? Semangat. Iya, terima kasih anak-anak. Kelas 5 ini semangat-semangat ya? Iya. Coba anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Di tempat duduk, siap-siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Dengan berdoa, kita akan dipermudah segalanya ya. Segala sesuatu aktivitas yang akan kita kerjakan, ini pasti akan dipermudah jika kita diawali dengan berdoa. Jangan dilupakan untuk berdoa itu. Karena apa? Dengan berdoa, kita akan dipermudah semuanya oleh Allah. Ya. Hari ini, adakah yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua, ya, terima kasih. Jadi semuanya sehat, semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, ingat tetap menjaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan, entah di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun kalian berada. Ya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak-anak silahkan berdiri dan Mbak Fai untuk memimpin di depan. Ya, anak-anak silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Anak-anak silahkan duduk kembali. Ya anak-anak, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu lagu wajib nasional. Anak-anak akan dilatih untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme kebangsaan, ya toh? Nah, seperti halnya kita ketika melaksanakan upacara bendera hari Senin, lagu Indonesia Raya itu tidak luput untuk dinyanyikan. Karena apa? Untuk mengiringi pengibaran bendera. Jadi, maka dari itu anak-anak semuanya kalau bisa lagu Indonesia Raya dan lain-lain harus hafal. Baiklah anak-anak, hari ini kita semua masih semangat ya? Iya, semangat. Kita nanti akan belajar yang hal-hal yang menarik
kita nanti akan belajar yang mungkin kalian belum pernah menerima atau belum pernah memperhatikan. Nanti Pak Guru akan menyampaikan hal-hal yang menarik. Anak-anak, masih ingatkah kita pada pembelajaran minggu kemarin? Masih ingat ya? Iya. Sebelum sampai ke materi, Pak Guru punya motivasi untuk meningkatkan belajarmu. Iya. Yang pertama, siapa yang banyak bertanya akan belajar banyak dan menyimpan banyak, oleh Francis Bacon. Yang kedua, jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Terakhir, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, oleh Imam Syafi'i. Jadi saya menggarisbawahi yang terakhir ini. Jika anak-anak itu tidak mau merasakan susahnya belajar, pahitnya belajar, nanti akan menyesal di akhir. Kalau tidak percaya silahkan dicoba, tapi jangan ya, kita semuanya harus semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Anak-anak masih semangat? Coba saya lihat, kalau masih semangat kita bertepuk semangat dulu ya. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Begitu, harus semangat mengikuti pembelajaran. Ya, ini coba perhatikan pada layar yang ada di depan kalian. Ya, semuanya memperhatikan ya. Ya, anak-anak hebat, anak-anak pintar ki kudu harus memperhatikan Pak Guru ataupun Bapak Ibu guru ya. Ini anak-anak masih ingat tidak pembelajaran pada minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Tentang apa? Menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Kemudian ada lagi? Iya, membuat tulisan jenis makanan hewan dan penjabarannya. Ada juga komponen ekosistem, yaitu adalah pembelajaran pada minggu kemarin, yaitu pembelajaran 1 tema 5 subtema 1. Nah, hari ini coba anak-anak kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu masih sama tema 5 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Jadi pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu anak-anak nanti harus bisa atau bisa menerapkan dari ke-6 tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, melalui pengamatan teks non-fiksi yang ditampilkan pada media atau nanti dibaca pada buku, anak-anak peserta didik akan mampu menguraikan pokok pikiran. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati video ya, dan juga membaca teks, anak-anak mampu membuat 2 paragraf teks non-fiksi tentang hewan kesayangannya dengan tepat atau dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan video, masih kita mengamati video, peserta didik mampu menganalisis yaitu hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi dengan kelompok dan juga mengamati video, anak-anak mampu membuat tabel tentang pengklasifikasian hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah mengamati tayangan lagu, ya, peserta didik akan mampu menguraikan ciri-ciri tangga nada mayor. Yang terakhir, melalui pengamatan video seperti video lagu tadi, peserta didik mampu menampilkan sebuah lagu bertemakan hewan dengan percaya diri. Nanti itu untuk tugas kelompok. Baiklah anak-anak, kita
akan memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu anak-anak coba perhatikan videonya dengan sungguh-sungguh. Perhatikan setiap yang disampaikan yang ada pada video, kemudian dipahami. Siap? Siap. Siap? Siap. Semangat? Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah sawah dan bendungan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan-hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan-hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput, sedangkan hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini adalah kaktus, sedangkan hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like. Tadi sudah menyimak belum videonya? Apakah ada yang tertidur? Tidak? Nah, masih semangat ya? Anak-anak tadi kalian sudah melihat video yang Pak Guru putarkan. Sekarang coba Pak Guru mau bertanya. Barangkali anak-anak sudah ada yang tahu karena tadi malam belajar atau mungkin kemarin sudah menyiapkan pembelajaran untuk hari Senin. Coba saya mau bertanya, nanti yang tahu langsung
tunjuk jari ya. Siap? Ya, jadi Pak Guru akan bertanya, apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Mbak Duma? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan ya. Jadi ekosistem adalah apa tadi? Interaksi antara makhluk hidup dengan sebuah lingkungan. Sudah tahu anak-anak? Sudah. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis-jenis ekosistem. Ya, Mbak Dinda. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Betul sekali. Selanjutnya, yang ketiga, berikan contoh ekosistem yang ada di daerah lingkungan sekitarmu. Coba siapa? Oh ya, ketua kelas silahkan. Persawahan dan sungai. Persawahan dan sungai. Persawahan dan sungai termasuk ekosistem? Iya, termasuk ekosistem apa kira-kira? Alami atau buatan? Ayo, sawah dan sungai. Buatan yang mana? Sawah. Kalau sungai? Alami. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak, kemudian apa saja yang ada di dalam ekosistem? Semua jenis makhluk hidup. Semua jenis makhluk hidup itu tidak hanya hewan, tapi tumbuh-tumbuhan itu juga makhluk hidup. Lah manusia termasuk tidak, Pak? Manusia juga iya. Manusia itu juga makhluk hidup sama. Hanya saja ekosistemnya berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuhan. Baiklah, anak-anak ternyata sudah paham-paham. Pasti tadi malam belajar ini ya. Ya, berikutnya Pak Guru akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, sudah sesuai kelompoknya ya ini ya. Ya, untuk kelompok yang pertama, kelompoknya Duma, saya beri nama kelompok sapi. Ya. Kemudian untuk kelompoknya Dinda, saya beri nama kelompok ayam. Ya, diingat-ingat ya. Kelompok ketiga saya beri nama elang. Karena laki-laki tak beri nama elang aja, nggak apa-apa ya. Jadi ada kelompok sapi, kelompok ayam, dan elang. Ayo, yang elang harus semangat sesuai namanya. Elang itu yang apa? Gagah, pemberani, tidak malu-malu, gitu ya. Ya, coba perhatikan sekarang anak-anak, perhatikan pada layar berikut ini. Coba saya minta suaranya. Siapa ya? Suaranya Mbak Husna untuk membacakan bacaan di depan. Silahkan. Dari situ saja. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem padang lumpur, padang pasir, tundra, dan taiga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Mbak Husna sudah membacakan ya. Jadi jenis-jenis ekosistem ini pada dasarnya ekosistem di dunia itu dibagi menjadi 2. Ekosistem alami dan buatan. Ya. Ekosistem alami itu terdiri dari ekosistem air dan juga ekosistem darat. Kemudian untuk yang ekosistem air itu terdiri juga dari ekosistem air tawar dan juga ekosistem air asin. Ekosistem air asin itu di mana toh? Di laut ya, di pantai atau di laut, betul sekali. Nah, ekosistem darat terdiri atas ekosistem padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Gitu ya. Coba anak-anak kamu perhatikan lagi. Kemudian berikutnya, nih ada gambarannya ya. Ekosistem air tawar. Coba dibaca, Tifa. Ekosistem air tawar terbentuk
danau, kolam, dan sungai. Lah itu adalah contoh ekosistem air tawar. Ada danau, kolam, sungai. Ya, siapa yang di rumah punya kolam? Ada tidak? Punya? Punya? Iya, Mbak Kusna punya ya? Ada apa isinya? Kolamnya? Ikan lele, nila, apalagi ada tidak? Hiu? Hiu ada hiu? Oh, iya, enggak, no hiu kan ekosistem air asin, ya. Air tawar itu kolam tuh ya ikan lele, nila, gitu ya. Kemudian sungai di daerahmu dekat sungai tidak? Dekat, iya. Kemudian ada lagi danau. Danau itu tidak ada ya tempat kita, adanya waduk. Ya, untuk berikutnya ekosistem hutan hujan tropis. Coba saya pengen salah satu maju ke depan ya. Coba kelompok elang salah satu maju ke depan. Zaki untuk membacakan ciri-ciri bioma sabana. Bioma itu apa Pak? Bioma itu ya ekosistem. Coba dibaca ciri-ciri ekosistem sabana. Memiliki variasi tumbuhan yang sangat Sedikit. Suhu cenderung hangat sepanjang tahun. Memiliki Musim dingin terjadi lebih lama. Curah hujan 90 sampai 150 Oh iya, 90 cm per tahun. Terima kasih, tepuk tangan. Kelompok ayam. Siapa yang mau membacakan? Dinda, silahkan ke depan. Membacakan ciri-ciri ekosistem awas hutan hujan tropis. Silahkan. Yang keras. Ciri-ciri hutan hujan tropis. Curah hujan tinggi 1000 sampai 2000 mm per tahun. Suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Pohon-pohonnya besar dan tutupan daunnya lebar. Hewan khas orangutan, Simpanse, jaguar. Tumbuhan khas liana dan dan anggrek. ya, terima kasih, tepuk tangan. Awas. Itu tadi ciri-ciri sabana dan hutan hujan tropis. Selanjutnya coba dibaca di kelompok sapi dari tempat duduknya saja ya. Mbak Duma dibaca ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Gunung merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan khas ekosistem adalah kaktus. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Jadi ciri-cirinya seperti ini ya, pada padang rumput itu memiliki kelembapan udara yang sangat rendah. Itu padang rumput. Kemudian tingkat curah hujannya juga rendah. Terus padang rumput beriklim sedang dan yang terakhir suhu berkisar antara 19 derajat sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk ciri-ciri gurun, coba dibaca. Adinda, maju boleh. Ya, lewat situ, betul. Dari situ aja. Yang ini gurun. Ciri-ciri Memiliki curah hujan yang sangat rendah, kurang dari 25 25 cm per tahun. Perbedaan suhu di siang dan malam hari yang sangat tinggi. Tanahnya tandus, tandus. memiliki kelembapan udara yang rendah. tepuk tangan. Kemudian yang terakhir ada ekosistem tundra dan taiga. Pak Guru saja yang baca biar adil ya. Ya, anak-anak masih semangat? Ya. Taiga itu biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti pohon cemara, pinus, dan sejenisnya. Itu kalau taiga.
Contohnya seperti itu. Ya, anak-anak ayo tetap memperhatikan ya, tidak boleh ngalamun. Yang kedua, tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Jadi itu ya pada pada ekosistem tundra. Anak-anak, coba kamu buka pada bukumu halaman 10 tentang jenis-jenis ekosistem. Semuanya sudah? Saya beri waktu, ya, Pak Guru beri waktu 5-10 menit atau 5 menit saja untuk membaca sekilas jenis-jenis ekosistem yang ada 5 paragraf. Silahkan dibaca mulai dari sekarang, semuanya membaca. Ada 5 paragraf tentang jenis-jenis ekosistem. Cukup? Sudah? Ya, terima kasih. Anak-anak sudah membaca bacaan ya tentang jenis-jenis ekosistem yang ada pada bukumu masing-masing. Tadi yang kalian baca itu adalah teks non-fiksi. Jadi, teks non-fiksi yang sudah kamu baca tadi itu adalah contoh gambaran saja. Lah, di sini bersama teman-temanmu, teman kelompokmu, anak-anak akan mencoba menentukan pikiran utama dan juga informasi penting tiap-tiap paragraf. Iya. Jadi nanti anak-anak, Pak Guru akan membagikan lembar kerja siswa atau LKPD, lembar kerja peserta didik, yang di situ sudah ada soal yang harus dikerjakan. Nah, nanti silahkan dikerjakan setiap kelompoknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yaitu dengan bekerja sama. Ya, masih ingat tidak anak-anak cara menentukan pikiran utama? Masih ingat ya? Bagaimana caranya? Mestinya kita baca terlebih dahulu, kita baca semuanya dulu, kemudian kita tentukan kira-kira mana yang menjadi kalimat khusus dulu, terus menjadi umum. Nah, kita mencarinya yang khusus dulu lah. Khusus tadi kita bisa menentukan sebagai pikiran utama. Baiklah, Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti sebelum mengerjakan, anak-anak dibaca terlebih dahulu petunjuk penggunaan, petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, berdoalah sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik. Tadi sudah bekerja, tadi sudah berdoa, nanti berdoa lagi juga boleh. Kemudian, kerjakanlah kegiatan sesuai dengan urutannya. Kemudian,
ikutilah langkah-langkah masing-masing kegiatan yang ada. Begitu ya. Saya bagikan terlebih dahulu. Yang pertama untuk kelompok sapi. Sapi 4. Kelompoknya ada 4. Sapinya ada 4. Kemudian kelompok ayam. Ya, kelompok ayam. Anggotanya ada Dinda, Adinda, Saskia, dan juga Kusna. Kemudian yang terakhir kelompok elang. Anggotanya ada Dava, Faro, Jauza, dan juga Zaki. Coba anak-anak kamu buka pada LKPD yang pertama. Nah, dibaca dulu. Nah, LKPD 1 sudah dibuka. Bacaannya silahkan dibaca dulu, dicermati. Kemudian silahkan mencoba menentukan pikiran utama. Silahkan mendekat ke salah satu ketua kelompok untuk berdiskusi. Ketua kelompok menuliskan, teman-teman membantu. Teman-teman tidak ada yang nulis, tetapi membantu dulu ya. Kalau nanti sudah selesai ditulis, baru anak-anak atau teman yang lain itu menulis. Nah, sekarang silahkan dicoba untuk menentukan pikiran utama. Silahkan dibantu ketua kelasnya untuk menentukan pikiran utama. Dibaca dulu. Setelah menentukan pikiran utama, terus informasi penting. Kerjasamanya, setiap kelompok harus hidup. Tidak ada yang santai-santai, tidak ada yang diam saja. Semuanya ikut membantu. Lima sampai 10 menit paling lama untuk mengerjakan. Dua menit lagi untuk menyelesaikan.
1 menit. Kelompok elang sudah belum? Kelompok ayam? Kelompok sapi? Belum. 30 detik lagi. Ya, cukup. Kita cukupkan dulu. Dah, silahkan diletakkan terlebih dahulu semuanya. Perhatikan ke depan lagi ya. Terima kasih. Ya. Nanti bisa disambung lagi ya. Jadi ya, anak-anak coba perhatikan video atau tayangan berikut ini. Tadi kita sudah mendengarkan atau melihat jenis-jenis ekosistem ya. Nah, sekarang ini masih berhubungan dengan yang ada pada ekosistem. Yang ada pada ekosistem tadi apa saja? Makhluk hidup. Salah satunya ada hewan. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan dengan seksama video, tayangan video berikut ini. Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Semua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Karnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, beruang, dan tikus. Oke.
Ya, terima kasih. Anak-anak ada yang ngantuk? Ada? Tidak, terima kasih. Coba biar kalau tidak ngantuk, coba tepuk dulu. Tepuk 1. 1, 2. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih ya. Untuk tayangan video tadi anak-anak pasti sudah tambah tahu ya bahwasanya penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3. Yang pertama apa? Untuk herbivora itu adalah hewan yang bagaimana? Pemakan tumbuhan. Tumbuhan itu ya memakan rumput, dedaunan, ya toh? Kemudian yang kedua hewan karnivora. Pemakan apa karnivora? Pemakan daging. Contohnya hiu, buaya, elang, itu karnivora. Kemudian yang terakhir ada jenis hewan omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan daging atau pemakan segala. Contohnya ada apa saja di sini? Ada ayam, bebek, beruang, tikus. Ya, sudah jelas sekali ya anak-anak pasti sudah bisa membedakan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Kalau anak-anak tadi sudah melihat video, nah tadi kan sudah saya tanyakan juga hewan yang memakan tumbuhan itu apa? Kemudian yang memakan hewan lain. Tentunya kalau dalam hal memakan atau seperti anak-anak juga ketika makan pasti ada alat yang digunakan untuk memakan tadi. Apa kira-kira anak-anak? Apa? Gigi. Jadi di sini untuk jenis-jenis hewan yang memakan hewan lain ataupun memakan tumbuhan itu anak-anak bisa melihat pada jenis apa? Giginya. Coba untuk hewan herbivora, anak-anak apakah bisa membedakan? Bisa melihat bentuk giginya? Nah, seperti ini. Nah, bentar, ini bagian klasifikasinya. Kemudian di sini, sebentar. Nah, ya ini. Kelompok hewan herbivor. Tadi ada sapi, kambing, kuda, gajah, jerapah, dan sebagainya. Ya, kelompok hewan herbivor di sini hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Nah, gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan juga gigi geraham, tidak memiliki taring. Ya toh, gigi taring tidak ada ini ya, bentuk susunan giginya. Ya, itu herbivora. Kemudian colong dibaca Jauza, kelompok hewan karnivor yang keras. Karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Contohnya, Mas. Anjing, burung elang, harimau. Apalagi? Kucing, ya toh? Ya, untuk bentuk susunan giginya itu seperti ini. Terlihat apanya? Terlihat taringnya, karena taringnya itu untuk mengoyak daging atau mengoyak daging dari hewan lain, makanya dinamakan hewan pemakan hewan lain. Selanjutnya dibaca kelompok hewan omnivor. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok Yang keras. yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Ya, contohnya apa saja itu? Kera, Orangutan,
Tikus. Ada lagi? Omnivor? Ayam, betul sekali. Ayam itu juga termasuk omnivor ya. Giginya tuh seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti susunannya ada gigi seri, taring, dan geram. Berarti susunannya seperti gigi manusia. Iya toh? Iya, makanya manusia itu sebetulnya juga sebagai omnivor. Tapi kan ini adalah contoh yang sebagai hewan. Tentunya anak-anak di sini dari jenis-jenis hewan-hewan tadi ada karnivora, herbivora, dan juga omnivora. Anak-anak sudah tahu jenis-jenisnya. Kira-kira apakah anak-anak di rumah memelihara hewan? Ya, pasti punya ya hewan-hewan kesayangan atau hewan-hewan peliharaan, entah itu yang di setiap hari diberi makan ataupun dimandikan atau apa saja. Nah, untuk itu coba anak-anak masih ingat tidak kalian tentang pengertian teks non-fiksi? Masih? Coba dibaca Dava yang keras. Teks non-fiksi adalah? Teks non-fiksi adalah teks yang disusun berdasarkan fakta valid tentang pengetahuan tanpa mengurangi isi data tersebut. Stop. Ya, terima kasih. Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang disusun berdasarkan data valid tentang pengetahuan tanpa mengurangi isi data tersebut. Ya, ada contoh-contohnya, membuat ringkasan, menulis teks prosedur, menulis deskripsi, menulis surat, menyusun laporan, hingga membuat atau menulis surat resmi. Nah, anak-anak nanti akan coba menuliskan sebuah teks non-fiksi sebanyak 2 paragraf yang nanti akan anak-anak tuangkan pada LKPD yang sudah Pak Guru tadi bagikan. Ya, untuk penulisan teks non-fiksi di sini itu pada LKPD yang kedua. Coba dibuka LKPD yang kedua. Apakah sudah sesuai belum? Iya, coba silahkan. Anak-anak, kamu nanti mencoba menuangkan ide atau angan-angan cerita ya. Kelompok elang, hello. Kelompok elang, semangat. Nah, masih memperhatikan? Masih ya. Jangan sampai kalah dengan ayam dan sapi. Elang kok gitu ya. Harus semangat gitu ya. Jadi anak-anak nanti menuliskan karangan atau teks non-fiksi tentang hewan kesayanganmu ya, yang kira-kira kamu di rumah itu memelihara apa. Bisa dimulai? Bisa. Saya beri waktu 5 menit, silahkan dari sekarang. Ya, dilanjutkan. Betul. Ya, semuanya membantu, tidak hanya satu yang bekerja, semua harus bekerja.
Ya, kelompok ayam sudah selesai. Cepat sekali. Kelompok elang? Sapi? Sapi juga sudah. Oke, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit. Yang belum selesai silahkan diselesaikan. Sudah? Ya, kelompok elang sudah, kelompok ayam udah, kelompok sapi sudah. Baiklah, terima kasih. Coba anak-anak perhatikan pada papan berikut ini. Semuanya siap memperhatikan? Semuanya memperhatikan? Semuanya memperhatikan? Harus semangat, anak-anak kelas 5 hebat-hebat, pinter-pinter ya. Nah, pasti semuanya memperhatikan. Nah, di sini ada bagian klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, tadi kan kalian menuliskan sebuah teks non-fiksi yang berhubungan dengan hewan kesayangan. Tentunya kalau kamu punya hewan kesayangan, hewan peliharaan, pasti kan ada yang bermacam-macam ya. Ada yang hewan pemakan atau hewan herbivora, mungkin karnivora, dan juga omnivora. Nah, anak-anak ada yang memelihara ayam, ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara beruang, tidak, tikus. Ya, ternyata kalau tikus itu memang kita tidak memelihara, tetapi di rumah itu pasti ada. Ya, begitulah. Tidak apa-apa ya, memang itu adalah hewan makhluk dari Tuhan. Nah, karena tikus itu termasuk hewan omnivora, dia itu juga pemakan tumbuh-tumbuhan dan juga daging. Nah, di sini ada hewan herbivora. Tadi contohnya apa saja? Sapi, kambing, gajah. Kemudian hewan karnivora. Harimau, singa. Kucing ada tidak kucing? Di sini ada tidak? Tidak ada. Oh, berarti ini ya tadi ya. Nah, ini terus harimau. Ular mana ini? Ya, ular. Karnivora. Ya, terakhir omnivora. Contohnya yang mana omnivora? Oh. Apalagi? Bebek. Iya, terima kasih. Jadi itu tadi bagian klasifikasi dari hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba anak-anak kamu buka LKPD yang ketiga. LKPD yang ketiga yang tugasnya apa di situ? Memasangkan. Iya, coba dibaca. Pasangkan apa itu anak-anak? Coba yang keras. Gambar di bawah ini sesuai dengan jenis makanan dalam kelompok hewan. Iya, coba anak-anak kerjakan setiap kelompok untuk mengerjakan bagannya tadi ya. Itu ya. Silahkan. 5 menit saja. Ya, 5 menit saja. Silahkan. Waktunya tidak lama, hanya 5 menit.
Anjing anu pemakan daging karnivora. Wih, iki apa iki jenenge? Wah, udah selesai. Oke, kelompok ayam gercep, gerak cepat. Yuk, kelompok lain menyusul. 2 menit lagi. Selesai. Kelompok elang sudah? Coba dicek lagi, apakah semuanya sudah dikerjakan dengan runtut apa belum. Yang sudah selesai bisa dicek kembali pekerjaannya. Sudah, Mas Dava? Sudah. Sudah, berarti tinggal kelompok sapi. Sudah? Iya, kelompok sapi juga sudah selesai. Ternyata anak-anak kelas 5 hebat, pintar. Nah, pasti tadi malam belajar ya? Iya. Bagus sekali ya, harus begitu. Setiap hari itu anak-anak ya harus belajar. Coba. Untuk tugasnya atau LKPD sudah selesai. Pak Guru punya ini sebentar. Ya, biar tetap semangat mengikuti pembelajaran, coba anak-anak ikut bernyanyi ya. Sambil bertepuk-tepuk juga boleh. Anak-anak tahu lagu Si Kancil? Tahu ya. Lagu Si Kancil ini adalah termasuk lagu bertangga nada mayor. Coba diperhatikan, didengarkan, juga ikut bernyanyi juga boleh. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Anak-anak, kalian tadi sudah menyanyikan lagu Si Kancil, yaitu lagu yang bertangga nada apa? Mayor ya. Ciri-cirinya bagaimana anak-anak? Betul sekali, itu tadi adalah ciri-ciri lagu bertangga nada mayor, lagu Si Kancil. Masih banyak lagu-lagu bertangga nada mayor berikutnya. Ya nanti kita akan
membahas pada pertemuan berikutnya, karena di pertemuan yang kedua nanti anak-anak akan menampilkan sebuah lagu. Lagunya sama, bertemakan hewan bertangga nada mayor. Ya, banyak ya, ada lagu-lagu burung kutilang, kupu-kupu yang lucu, kemudian heli, anak kambing saya. Nah, nanti silahkan setiap kelompok dipersiapkan. Baiklah anak-anak, untuk untuk pembelajaran hari ini coba kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Iya, jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, kemudian ada lagi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada hewan herbivora, karnivora, dan hewan omnivora. Masih ingat ya jenis-jenis hewannya? Kemudian menentukan pikiran utama dan informasi penting. Sudah ya tadi ya? Kemudian apa? Menuliskan? Iya, tadi anak-anak sudah menuliskan teks non-fiksi tentang hewan kesayangannya. Ya, betul sekali. Yang terakhir menyebutkan ciri-ciri tangga nada mayor. Baiklah anak-anak, itu tadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi coba Pak Guru akan bertanya dulu, apa saja yang kamu pelajari hari ini? Tadi sudah ya, ada jenis-jenis ekosistem. Kemudian menentukan pokok pikiran. Banyak ya. Kira-kira kegiatan apa yang anak-anak paling disukai? Selain menyanyi. Apa tadi? Berkelompok, ya berkelompok tadi menuliskan tugas ya. Ya toh? Ya, pasti banyak sekali yang disukai. Kemudian, bagaimana cara untuk mendapatkan informasi tersebut? Bagaimana anak-anak itu biar mendapatkan informasi itu anak-anak harus mau membaca, jangan sampai malas membaca, ya seperti itu ya. Jadi ya anak-anak, untuk pembelajaran pada kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita sambung besok. Nah, untuk pertemuan yang kedua masih sama ya, tentang jenis-jenis ekosistem dan kawan-kawannya. Jadi anak-anak tetap belajar di rumah ya, jangan sampai tidak belajar. Ya. Adakah pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, anak-anak kita tutup pembelajarannya. Ketua kelas menyiapkan. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.